Oh hai, selamat datang di salah satu sosial media channel dari Abang Asuransi dengan gue Bang Kevin di sini. Oke, kalau lu nonton video ini berarti lu benar-benar tertarik banget untuk tahu dan diskusi soal asuransi sama gue di sini. So, di video ini gue akan kasih paham lu tentang program asuransi itu ada apa aja sih. Dan gue mungkin akan kasih tahu lu kira-kira di situasi sekarang atau lu baru mau mulai, program apa aja yang tepat urutannya untuk lu punya asuransi. Selain nanti kita juga harus tetap ngobrol langsung. Jadi, saksikan ilustrasi berikut ya. Oke, kita mulai. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin asuransi, khususnya asuransi kesehatan, itu tuh mungkin udah banyak dari kalian yang sedikit kurang lebihnya tahu atau paham sekilas ya. Jadi memang programnya tuh gue bilang bagi gue pribadi ya, atau gue bisa bilang programnya itu ada yang gue bilang program core, satu lagi adalah program gimmick. Pertama yang tadi jiwa, oke. Kalau misalnya fit atau kalian ngerasa budgetnya ada lebih, atau kalian tadi ya ada faktor-faktor di mana juga mungkin kalian melihat program BPJS mungkin kalian merasa agak kurang misalnya, atau program kartu rumah sakit kalian atau corporate insurance kalian, asuransi dari kantor kalian merasa kurang, itu baru bisa masukin yang namanya kartu rumah sakit ya. Gitu ya, kita sepaham dulu ya. Nah, nanti setelah itu bisa masukin namanya pembebasan premi karena sakit kritis, atau kita sebut di sini payer. Oke, baru masukin namanya santunan sakit kritis. Oke, nah setelah ini bebas, ini bisa karena kan yang penting kan core-nya udah apa namanya, udah dapat dulu jiwa sama kartu rumah sakitnya, baru ini masukin gue bilang ada lagi gimmick phase one. Asik, udah kayak cerita Marvel ya. Jadi gimmick phase one. Nah selanjutnya dari sini lu bisa banget, mungkin kalau lu kerjanya di lapangan ya, lebih banyak di lapangan, lu bisa masukin program yang tadi ya, ADDB atau TPD. Nah, jadi kalau misalnya tadi nasabahnya sampai ya cacat fisik karena kerjaan dan dia nggak bisa mencari uang, kalau santunan tadi ya kita bahas itu ya. Tapi kalau misalnya kalian juga sama-sama employee-nya lebih banyak di kantor ya, nah ini mungkin bisa masuknya tambahannya ke tadi rawat jalan, gigi. Kalau yang cewek atau kan sudah menikah mungkin bisa siapin ke hamilan, kelahiran sorry, tuh gitu. Nah, Vin, ini tuh harus langsung atau enggak sih? Enggak kok, enggak harus langsung. Jadi bisa aja pertama kalian cuma bikin asuransi jiwa, terus nextnya bikin kartu rumah sakit, nextnya lagi kalian bikin yang namanya tadi pembebasan premi atau si payer, baru bikin lagi yang namanya sakit kritis, terus mau bikin lagi yang namanya soal rawat jalan, mungkin nextnya gigi, itu bisa. Cuman tetap ya, yang perlu dikasih tahu ke kalian di awal, asuransi itu nilainya dari mana sih? Ini ya, dengerin banget nih ya. Oke, jadi itu asuransi yang kalian perlu tahu. Jadi memang programnya kalau kalian mau masuk, itu nggak harus langsung complete package gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang harus tahu, kalian harus tahu ya. Jadi ada faktor umur yang mempengaruhi si nasabah punya pembayaran premi. Ada faktor resiko penyakit, ya. Ada faktor juga dari dia perokok atau enggak, minum alkohol atau enggak, gitu. Jadi faktor-faktor ini yang kalau kalian cukup dekat ya, merokok, minum apa, umurnya juga udah semakin tua, harus konten sih. Tapi ya it's okay lah, gue udah kasih tahu lu tentang program apa yang sebenarnya dimiliki pertama kali. Gitu. Yang paling penting base-nya adalah si jiwa. Nah, kedepannya gue akan bikin konten juga mengenai posisinya. Kenapa lo harus punya asuransi? Apalagi situasi yang nggak lo bisa predik. Terus saksikan aja nanti konten-konten berikutnya di Abang Asuransi. Gue harap video ini membantu kalian melihat program asuransi kesehatan itu gimana, supaya kalian gak bingung dengan definisinya dan penggambaran step-step punya asuransinya itu gimana. Itu. Gue harap video ini membantu dan jangan ditunda-tunda. Oke? Jangan ditunda-tunda sekali lagi. Langsung aja isi form di bawah ini. Kita ngobrol soal asuransi. Ya, kita ngobrol. Tenang aja.
ketika kita udah ngobrol, gue bener-bener akan cari tahu banget lu butuhnya apa dari soal asuransi. Tapi lu harus terbuka ya sama gue. Dan yang berikutnya adalah yang paling penting, kalau emang nanti kita nggak fit atau lu nggak ngerasa cocok sama gue sebagai agen asuransi lu, it's okay kok untuk bilang enggak ke gue. It's better buat gue, karena prinsip gue sebagai konsultan kalian juga, atau gue sebagai dokter lah kita ngomonginnya. Gue nggak mau ngejar-ngejar kalian kayak sales panci atau debt collector. Hey, gimana nih, lu mau jadi bukan nggak? Nggak, gue bukan kayak gitu orangnya. Dari zaman gue kerja di industri profesional, gue bukan kayak gitu orangnya. Jadi kalau kalian merasa nggak cocok, even kita lagi ngomong langsung ketemuan nanti, Vin gue nggak cocok ya, sorry. It's okay banget. Bagi gue, itu adalah sebuah kejujuran yang paling nikmat. Tapi kalau lo ngerasa, oke Vin, gue cocok kayaknya lo jadi agent gue untuk ngurusin asuransi gue ke depannya. Thank you banget. Gitu. Oke, jadi sekian videonya, semoga ngebantu. Sekali lagi, jangan lupa isi form, jangan ditunda-tunda, karena umur semakin tua, asuransi semakin mahal. Gitu. Sampai ketemu lagi di konten Abang Asuransi berikutnya. Bye-bye!